Isu pertambangan menyeruak di antara berbagai persoalan yang berkelindan akhir-akhir ini. Diawali dengan hadirnya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, mineral dan batu bara. Dalam peraturan pemerintah itu, badan usaha milik organisasi masyarakat atau ormas keagamaan diprioritaskan mendapatkan penawaran izin usaha pertambangan bekas perusahaan tambang yang sudah beroperasi sebelumnya. Peran serta daripada organisasi kemasyarakatan ini sangat penting di sektor pendidikan, kesehatan. Bahkan contoh saya dari Papua, saya itu SMP-nya pakai Yayasan Pendidikan Kristen, SMA-nya Yayasan Pendidikan Islam. Kontribusi mereka kepada pembangunan sumber daya manusia itu sangat luar biasa. Di Maluku, di Sulawesi, di daerah-daerah ini cukup besar. Muhammadiyah, NU itu cukup besar. Nah, kemudian pandangan Bapak Presiden menyampaikan bahwa IUP ini jangan hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan gede, oleh investor-investor besar. Karena dalam berbagai perjalanan dinas Bapak Presiden ke daerah, menerima aspirasi juga tentang bagaimana organisasi-organisasi keagamaan ini juga diperankan. Tidak hanya sebagai objek, tapi juga sebagai objek. Itu aspirasi. Atas dasar aspirasi tersebut, maka pemerintah mencoba untuk mencarikan jalannya yang sesuai dengan aturan. Bapak Presiden ingin untuk ini retribusi. Jangan dikuasai hanya kelompok-kelompok tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, saya mendapat banyak kritik. Kenapa IUP itu hanya dipakai untuk pengusaha nasional, apalagi asing? Nah, sekarang kita kasih kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Yang kemudian nanti harapan kita, hasilnya itu mengurangi beban. Dan sekaligus untuk menjalankan program-program keumatan. Program-program kemasyarakatan, baik di pendidikan, kesehatan, sosial, ataupun bisa karena mereka kan langsung menyelesaikan persoalan-persoalan, mohon maaf, saudara-saudara kita yang belum mampu atau yang membutuhkan, mereka kan paling bergarda terdepan. Setelah IUP ini kita berikan kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan, maka kita carikan partner di mana IUP ini tidak dapat dipindah tangankan. Ini sangat ketat loh, nggak gampang. Sebab IUP ini dipegang oleh koperasi-koperasi organisasi kemasyarakatan itu. Dan tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk apapun. Dan jangan ada kekhawatiran bahwa dengan kita memberikan ini nanti ormas itu rugi. Bagaimana ruginya? Nanti kita cari formulasi, kontraktor yang mengerjakan itu adalah kontraktor yang betul-betul profesional dan tidak boleh ada konflik of interest dengan pemegang izin PKP 2B sebelumnya. Jadi nggak ada moral hasrat di sini dan transparan. Sudah barang tentu katanya ada yang menolak. Ya ini kan kita mau memberikan kepada yang mau. Kalau yang menolak ya mau apa boleh buat, berarti kan nggak membutuhkan. Kita memberikan yang membutuhkan. Dan itu pun dengan syarat-syarat yang ketat. Dan sekaligus PP ini juga akan menjadi rujukan dalam rangka proses perpanjangan daripada PT Freeport Indonesia. Karena Freeport Indonesia sekarang sahamnya sudah 51% oleh negara. Jadi Freeport Indonesia ini bukan lagi Freeport asing, ini sudah Freeport Republik. Masa kita perpanjang kita punya aja susahnya minta ampun. Yang kedua, opsi daripada perpanjangan salah satu itemnya, kebetulan saya adalah tim negosiasi dengan Freeport, dengan beberapa kementerian teknis, termasuk Menteri SDM, Menteri Keuangan, Menteri BUMN. Kebetulan saya sudah melakukan negosiasi dengan Freeport. Dan sudah hampir 98%
poin-poinnya sudah disepakati. Salah satu diantaranya adalah saham penambahan 10%, pembagian kemudian membangun smelter di Papua, kemudian melibatkan pengusaha-pengusaha daerah Papua. Jangan pengusaha Freeport ini dari gunting kuku sampai gunting rambut semua pengusahanya dari Jakarta. Dan puncaknya nanti di 2035 itu masa produksi. Pasca 2035 itu produksinya turun. Dan untuk melakukan eksplorasi di underground itu membutuhkan waktu 10 sampai 15 tahun. Jadi kalau tidak segera diantisipasi sekarang, maka pada tahun 2035 maka tidak ada eksplorasi dan potensinya ya cadangan tidak lagi akan dihasilkan produksi. Peraturan pemerintah yang tertulis akan berlangsung 5 tahun itu memunculkan reaksi dari berbagai pihak. Sesama organisasi keagamaan pun memiliki respon yang berbeda-beda. Dua organisasi besar Islam di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah misalnya, NU memilih menerima, sementara Muhammadiyah mengaku akan menggodok peraturan pemerintah secara baik. Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, sehingga bukan hanya hajat-hajat agama saja yang dikelola, yang diurus, tapi juga hajat-hajat kemasyarakatan, termasuk ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, dan itu semua membutuhkan biaya. Tempo hari di dalam musyawarah nasional dan konferensi besar Nahdlatul Ulama yang kita selenggarakan di Yogyakarta, kami sudah sampaikan bahwa di antara komponen strategis untuk pengembangan NU ke depan itu adalah bahwa kita harus membangun suatu kapasitas keuangan independen yang sustainable. PBNU telah membentuk koperasi yang nanti anggotanya adalah warga, ya. Dan kemudian koperasi ini bersama-sama dengan perkumpulan NU, ya, join antara koperasi dengan perkumpulan NU sebagai perkumpulan nih, badan hukum perkumpulan, membuat join untuk mendirikan perusahaan. NU punya pesantren-pesantren yang jumlahnya sampai sekitar 30 ribuan pesantren, madrasah, dan lain sebagainya. Yang untuk mengelola itu semua dibutuhkan sumber daya. Dan sekarang realitasnya kita sudah ketahui bahwa sumber daya komunitas yang diambil dari komunitas itu sendiri itu tidak lagi mencukupi. Ya, sehingga perlu ada intervensi dalam soal ini. Nah, kami memang seperti saya sampaikan tadi sudah membuat ikhtiar-ikhtiar, tapi membuat perusahaan baru yang dijamin ini sungguh-sungguh nanti revenue-nya masuk ke organisasi, bukan kepada individu-individu gitu ya. Sehingga misalnya kalau saya nanti selesai masa bakti saya ini tidak bisa saya bawa pulang perusahaannya itu, jadi tetap jadi miliknya NU. Ini kita sudah desain sedemikian rupa. Nah, ini kan juga harus perlu waktu sampai ini betul-betul menghasilkan revenue yang signifikan. Nah, maka ketika pemerintah memberi peluang ini, membuat kebijakan reformasi ini, kami melihat sebagai peluang dan segera kami tangkap. Butuh gimana lagi gitu. Segera kami tangkap. Sehingga kami memang sudah mengajukan, begitu pemerintah mengeluarkan revisi PP nomor 96 tahun 2021 yang memungkinkan untuk ormas keagamaan mendapatkan konsesi tambang, kami juga kemudian mengajukan permohonan. Ya. Nah, sekarang masih berproses, ya, misalnya untuk peraturan presiden dan lain-lain, kita lihat nanti. Nah, kemudian apakah NU punya sumber daya? Lah, ini bendahara umum kami ini pengusaha tambang juga, gitu, dan dia tentu tidak sendirian, bukan hanya soal bahwa dia sendiri pengusaha tambang, tapi sebagai pengusaha tambang dia punya jaringan bisnis di antara ya komunitas pertambangan ini, sehingga saya kira akan ada
ruang yang memadai bagi NU untuk membangun kapasitas usaha pertambangan ini. Nah, ada yang belum disinggung mungkin soal lingkungan. Saya tahu ini juga menjadi isu. Ya. Tentu saja bahwa NU punya tanggung jawab moral untuk memperhatikan aspek-aspek terkait lingkungan hidup. Kalau realitasnya banyak masyarakat yang masih bergantung dan membutuhkan fossil fuel untuk sumber energi karena itu lebih murah, lebih available ya. Sehingga tidak bisa serta-merta diterapkan sebagai prinsip policy ya, itu tidak bisa ya. Karena kalau dilarang fossil fuel sampai tidak boleh naik pesawat terbang kemana-mana dan sebagainya gitu ya. Nah termasuk ini sekarang ini masih dibutuhkan pada dasarnya energi dari sumber batu bara ini masih dibutuhkan kenyataannya gitu. Nah dan kebutuhan itu memang kebutuhan yang real yang bukan dibuat-buat. Lokasinya kita belum tahu, kita baru mengajukan izin ya kan. Nah nanti kalau dikasih lokasi ini ya kita lihat lalu kita tawar, namanya ini kan soal tawar menawar juga ya, kita tawar jangan di sini dong, itu masalahnya. Namanya bukan, pemerintah sudah mengatakan bahwa ini prinsipnya afirmasi itu jangan kasih masalah sama kita lah gitu. Problem-problem yang saya sampaikan terkait dengan masyarakat adat dan lain-lain itu tidak bisa digeneralisir. Ini kan tergantung di mana tempatnya. Kalau misalnya NU dikasih tempat konsesi di tengah permukiman ya tentu saja kita tidak akan mau. Atau dikasih konsesi yang di situ ada klaim hak ulayat misalnya, tentu tidak bisa, kita tidak mau lah. Ya kita lihat dulu di mana tempatnya kan. Ya kita kan belum tahu ini mau dikasih konsesi di mana gitu. Itu kita tidak mau. Dan terkait dengan aktivis-aktivis yang masih dikriminalisasi. Nah ini secara keseluruhan ini merupakan isu yang menjadi concern semua orang termasuk NU. Tentu saja NU dalam hal ini mendukung gerakan-gerakan dari para aktivis untuk kepentingan lingkungan hidup ini dan meminta supaya mereka tidak dikriminalisasi. Dua organisasi dari kelompok Kristiani, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI memutuskan untuk menolak tawaran itu. Ekstrimnya begini, agama ini kan yang diurus antara hal-hal spiritual, hal-hal pastoral, moralitas dan etika, kok harus urusan bisnis dengan mekanisme pasarnya yang spesifik, yang kalau dalam perjalanan bisa saja terjadi tabrakan maut ini antara mekanisme pasar dengan prinsip-prinsip di dalam kehidupan beragama. Sedahsyat itu Romo ya? Iya, kenapa saya katakan begitu? Karena pada titik-titik tertentu ya tidak bisa dipastikan bahwa kegiatan bisnis itu akan menjunjung tinggi keadilan, akan menjunjung tinggi prinsip kesejahteraan umum, akan menjunjung tinggi juga harkat dan martabat manusia. Padahal di dalam prinsip kehidupan beragama, ya, agama menaruh hormat terhadap setiap kegiatan investasi atau pembangunan. Tetapi penghormatan itu sejauh kegiatan tersebut berorientasi pada prinsip-prinsip ini. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan umum. Ya. Ketika Romo mendengar hal pertambangan ini ditawarkan, itu justru di luar ini semua ya? Iya, karena itu tadi muncul satu reaksi spontan yang mengatakan begini, kok kelompok agama yang ditawarin barang yang beginian,
Nah, dan ketika itu ditawarin kepada Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya Konferensi Wali Gereja Indonesia dia tetap pada marwahnya. Apa itu? Ya, jadi Konferensi Wali Gereja Indonesia ini adalah lembaga keagamaan. Dia merupakan konfederasi dari uskup-uskup se-Indonesia. Ya, dan marwah keagamaan itu berarti KWI ya, di dalam misi, di dalam kegiatannya hanya berkaitan dengan hal-hal yang disebut dengan pewartaan, hal-hal yang disebut dengan pendidikan spiritual, hal-hal liturgi, termasuk juga yang berkaitan dengan kemanusiaan. Itu menjadi kompetensi dari agama dan KWI tidak mau keluar dari itu. Karena memang ya dia tegak lurus terhadap prinsip keagamaan ya sebagai satu karya pewartaan, karya pembangunan spiritual, termasuk dalam karya-karya pelayanan kemanusiaan. Tapi pernah menjadi analisa nggak Romo, kenapa tiba-tiba pemerintah memberikan izin ini? Basic saya orang hukum. Sebagai orang hukum, saya selalu memahami begini. Sebuah produk hukum pasti ada kepentingannya. Nah, dan kepentingan itu kita selalu sebut kepentingan politik. Political will kan selalu. Hanya pertanyaannya adalah apakah kepentingan politik yang dimaksudkan di sini itu kepentingan politik yang berorientasi pada kesejahteraan umum, bonum commune, atau kepentingan politik sektarian. Hanya untuk kelompok tertentu, hanya untuk golongan tertentu, atau dimotivasi oleh satu kepentingan lain. Nah, Itu yang sempat menjadi reaksi saya. dan apakah mencoba mencari tahu ini dari pilihan-pilihan itu ini dalam posisi yang mana? Saya coba mengikuti perkembangan, ya. Saya agak sedikit tersinggung ketika Menteri Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pemberian konsesi tambang ini supaya jangan terlalu banyak proposal yang Iya. untuk saya ironis sekali, ya. Karena kehidupan keagamaan atau kehidupan lembaga keagamaan dalam gereja Katolik, dia dihidupin oleh umatnya sendiri. Tidak harus bergantung kepada proposal-proposal itu. Dan sebagai seorang menteri ngomong bahwa lebih baik ini dikasih sesuatu daripada proposal itu juga Untuk saya agak sedikit mau merendahkan ya. Tapi ya itu sudah terjadi ya. Artinya apakah dengan hitungan itu kemudian KWI secara resmi menyatakan menolak? Nah, baik. Alasan Konferensi Wali Gereja Indonesia menolak bukan karena omongan tadi. Bukan, oke. Ya, juga bukan karena gereja tidak butuh duit. Ya. Juga bukan karena ada kelompok agama lain yang sudah menolak, bukan. Lebih karena ya sikap yang tulus, jujur, tegak lurus terhadap marwah. Ya, bahwa Konferensi Wali Gereja Indonesia ini adalah lembaga keagamaan. Oke. Ya. Dan ketika Konferensi Wali Gereja ini adalah lembaga keagamaan, maka tugas utama dia itu pada tugas liturgi, pada tugas pelayanan kemanusiaan, tugas pewartaan, dan pendidikan iman. Itu. Tapi bukankah ada umat juga yang tidak terikat dengan itu dan kemudian mungkin membutuhkan izin-izin semacam itu? Kenapa tidak diberikan saja? Atau kepentingan umat juga gitu? Ya. Kalau kita lihat rumusan itu kan, ini ormas keagamaan, dia kan tidak langsung mendapatkan IUP. Nah, tetapi dia harus membentuk badan usaha. Oke, Ya. berarti ormasnya membentuk Badan usaha ya. Oke. Untuk saya,
Kalau memang dia berkompeten dalam urusan pertambangan, kan tidak harus selalu menggunakan bendera agama. Toh sebagai masyarakat dia punya hak, ya. Karena kalau saya tidak salah, ya, di situ disebutkan di pasal berapa tadi saya lupa, ya, dapat menerima tawaran IUP khususnya di bekas lahan BP2KB, artinya bekas lahan eksplorasi batubara kan itu. Bekas lahan eksplorasi. Iya, kalau saya tidak salah rumusannya. Ya, untuk saya kalau ternyata ada begitu banyak masyarakat yang kompeten dalam urusan itu, sudah silakan. Ya, kalau dia orang Katolik, ya, dia orang Katolik. Di dalam gereja Katolik itu ada panduan etis moral bagi setiap orang Katolik dalam melakukan kegiatan apapun. Ya, itu yang kita sebut ajaran sosial gereja. Jadi kalau orang Katolik mau berinvestasi, harapannya dia menjunjung tinggi prinsip-prinsip ajaran sosial gereja, di mana kegiatan tersebut harus menjunjung tinggi martabat manusia, harus menjunjung tinggi keadilan, harus menjunjung tinggi prinsip solidaritas dan kesejahteraan umum. Yang kita sebut investasi etis, itu dia. Yang orientasinya itu mengerucut pada kemanusiaan, mengerucut pada prinsip keadilan, ya, kesejahteraan umum dan solidaritas. Kalau misalnya angle-nya digeser, Ya, KWI tidak menerima itu karena kebetulan secara finansial tidak ada persoalan. Tapi mungkin ada kelompok agama lain, organisasi berbasis keagamaan lain yang membutuhkan finansial, dan ini salah satu cara untuk mendapatkan support finansial itu. Kalau seperti itu gimana? prinsipnya sikap KWI bukan karena itu, bukan karena ada uang, atau bukan karena tidak ada uang, bukan, sangat tidak. Itu hal yang di luar sama sekali. Sikap KWI menolak itu lebih karena tegak lurus tadi, ya, untuk konsisten terhadap marwah bahwa KWI ini adalah lembaga keagamaan. Bagi organisasi masyarakat sipil, hadirnya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 ini sangat mengkhawatirkan. Apalagi dunia pertambangan di Indonesia diwarnai dengan konflik yang tidak berkesudahan. Bukan tidak mungkin konflik horizontal akan meluas karenanya. Sebelah langkah akan menambah masalah baru pastinya. Masalah baru kan, yang sekarang aja nggak selesai akan nambah masalah baru lagi gitu. Dan potensi masalah sudah bisa kita petakan sebenarnya dengan diberikan itu akan terjadi apa. Jadi ketika diberikan kepada ormas itu ya harusnya ya ditinjau kembali. Jangankan tinjau kembali, yang sekarang saja sudah merusak lingkungan, penambangan batu baranya itu mau diapakan? Banyak lubang-lubang tambang di Kalimantan Selatan itu, Kalimantan Timur itu mau diapakan? Harusnya kan bisa bicara soal restorasi, mengembalikan seperti sebelum digali. Saat ini malah ada regulasi yang diakalin, bagaimana lubang tambang itu bisa diakalin menjadi tempat wisata, diakalin menjadi tempat untuk pembuangan limbah. Padahal harusnya kan dikembalikan dong, karena undang-undangnya adalah undang-undang recovery, bagaimana setelah jadi rencana pasca tambangnya mau diapain, dihijaukan kembali atau apa. Ini tidak ada tuh lubang tambangnya dihijaukan kembali. Itu menjadi seperti lubang-lubang, lo bayangin. Iya. Itu digali lubang, ibarat bulan tuh lubang semua gitu ya. Nah, tinggal nunggu aja Kalimantan tuh lubang-lubang semua. Di antara tempat penambangan yang dari analisa Greenpeace, mana yang paling parah? Paling gampang coba cek di Kalimantan Selatan. Oke. Kalimantan Selatan itu adalah salah satu perusahaan besar di Indonesia. Nanti kalau kita cek Kalimantan Selatan, kita akan kelihatan sekali bopengnya. Bukaan besarnya itu digali oleh saudara perusahaan besar di satu perusahaan di Indonesia. Kalau di zoom lagi, bahkan ada satu desa yang sudah hilang gara-gara ekspansi di perusahaan batubara. Hilang loh desa. Tapi orang-orangnya kemana itu? Pindah ke desa sebelah. Tapi anehnya pada saat pemilu kemarin dia masih milih. Tapi desanya udah nggak ada.
Biasanya udah nggak ada. ketika apa namanya problem-problem itu tersaji dan kemudian kawan-kawan mencoba mengadvokasi, apa yang terjadi, Mas? Ya pasti head to head dengan pemerintah. Pemerintah selalu bertanya dengan soal regulasi. Katakanlah soal sungai yang dicemari oleh pertambangan batu bara. Pertanyaan pemerintah adalah titik mana yang kamu ambil sampelnya. Jadi pertanyaan soal teknis seperti itu. Apakah di semua pertambangan seperti itu? Kalau mau dicek sebenarnya hampir semua ya. Karena pasti kan akan ada penggalian. Jadi unsur yang paling atas ada tanah solum, itu tanah solum yang paling subur di atas itu sekitar 1 meter, itu yang diambil, dikerukkan. Harusnya dalam regulasi itu dikembalikan lagi ketika nanti digali setelah selesai. Ini semua pertambangan tidak ada yang mengembalikan lagi. Harusnya kan tanah subur itu kan disimpan satu tempat, ketika selesai mereka menggali, dibalikin lagi doang. Karena itu tanah yang subur gitu kan. Tapi itu nggak pernah balik lagi. Oke. Dan itu kerap terjadi, bukan kerap aja, emang itu yang dilakukan di Indonesia untuk tambang batu bara, menggali, tanahnya diambil, itu tanah itu yang suburnya nggak dibalikin lagi. Dan ngomong tentang apa namanya aktivisme, banyak juga aktivis-aktivis lingkungan yang ketika melakukan advokasi Penolakan. itu menolak dan lain-lain, itu justru berhadapan dengan hukum. Persis, represi, intimidasi segala macam itu baik aktivis di lokal atau nasional itu seringkali mengalami itu. Jadi ketika kita menolak gitu ya, itu langsung dikatakan melawan investasi. Paling Itu gampang kerap terjadi ya. Kerap terjadi. Misalnya apalagi di situ jadi program strategis nasional. Itu langsung dibilang melawan program pemerintah. Nah itu kerap kali digunakan untuk mengintimidasi masyarakat yang ada di lokal, di tingkat tapak gitu ya. Ketika melawan, Anda melawan pemerintah, Anda melawan program nasional, dan mudah sekali dipatahkan. Akhirnya mereka terima. Jadi seperti dihadapkan oleh pilihan yang tidak bisa, ya udah pilihan yang harus diambil. Tapi kan kita tahu bahwa negara ini juga membutuhkan hasil tambang, nggak bisa ditolak. Kalau menurut Mas Bonda? Membutuhkan hasil tambang itu sebenarnya bisa dicek lagi. Cek sekarang, tambang terbesar di Indonesia kan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, ya kan? Bagaimana tingkat keekonomian di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dibandingkan dengan provinsi lain? Di situ ya, Iya. masyarakat setempat. Ya, kalau dikatakan menghasilkan besar untuk devisa negara, bahkan ini menjadi ekonomi utama pemerintah, harusnya di situ udah maju banget dong. Jangan-jangan mobilnya udah terbang harusnya ya. Iya. Logikanya seperti itu. Dikit lagi terbang. Logikanya seperti itu. Saat ini malah justru kita lihat ketimpangan tuh. Kalimantan dengan Jawa misalnya, dengan yang lainnya, di tempat digalinya tambang itu sendiri, di tempat digalinya Di wilayah itu ya. wilayah itu justru tingkat kemiskinan tinggi. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Jadi justru bertolak belakang dengan Dikeruk, dibawa, keuntungannya tidak untuk masyarakat tidak, setempat. tidak kembali lagi ke situ. Kenapa kita bilang kayak gitu ya? Ekonominya tidak semaju yang angka yang ditampilkan kok di nasional gitu kan. Ini kita devisa negara kita dari tambang dan batu bara dengan sawit misalnya sekian. Tapi bagaimana kemajuan ekonomi tempat yang dieksploitasi diambil itu tidak signifikan. Gitu. Di Papua dalam tataran kritik tentang ini kencang juga ya. Pasti, Karena Papua di sana, salah satunya hutan yang terakhir sebenarnya di Indonesia kan. Kita punya AIS dan Papua, jadi hutan terakhir di Indonesia yang masih virgin. Bahkan kalau teman-teman lihat di Perdigo itu ada sungai yang masih warnanya biru loh, udah kayak di dunia fiktif gitu ya. Itu ada, tapi itu akan dijadikan untuk kebutuhan sawit. Nah, dalam keadaan seperti itu, situasi yang seperti itu, lembaga ormas dan lembaga keagamaan akan masuk. Bisa dibayangkan ya? Harusnya sebenarnya sangat disayangkan kalau ormas atau lembaga keagamaan masuk dalam kegiatan industri ekstraktif. Kenapa saya bilang? Karena ya kita belajar juga bahwa kita diciptakan tidak untuk merusak bumi, kerusakan di muka bumi ini kita menciptakan. Kalau kita jadikan itu jadi yang tanda kutip bisnis baru, ya berarti kita melanggar apa yang kita percaya sendiri kan. Harusnya kan gitu tuh. Kita tahu kita yang merusak dan ini merusak lingkungan gitu. Ya harusnya tidak diambil dong. Kami melihat sebenarnya dengan adanya kebijakan terbaru terkait dengan pengelolaan itu sebenarnya
ini ada situasi di mana strategi negara untuk kemudian mengalihkan yang sebelumnya konflik vertikal karena struktural, Iya, itu masyarakat kemudian kan. dibawa ke konflik horizontal. Dari vertikal Ke horizontal. Kenapa? ngeri nih. Oh, ngeri sekali itu. Karena ini akan menimbulkan konflik baru antara masyarakat adat dengan organisasi-organisasi masyarakat ataupun organisasi keagamaan yang kemudian mendapatkan izin IUP itu dalam konteks pengelolaan. Jadi dibuat konflik sosial ini. Yang sebelumnya vertikal dibuat konflik horizontal dari sesama kelompok masyarakat. Itu yang lebih parah. Di tahun 2023 itu, Mas, kami mencatat bahwa ada seluas 2,5 juta hektar lebih. 2,5 juta. 2,5 juta hektar wilayah adat itu dirampas dengan alasan untuk kepentingan investasi Itu di seluruh Indonesia. di seluruh Indonesia. Dari 2,5 juta hektar itu ada yang meninggal, ada yang dikriminalisasi, ada yang ditangkap, ada yang saat ini sedang berproses. Ini juga sebenarnya akan memicu konflik yang lebih luas di sama kelompok masyarakat. Bukan hanya konflik yang luas, kita juga mau membacanya begini. Kan ini IUP diberikan kepada ormas dan organisasi-organisasi keagamaan. Nah, di mana wilayah-wilayah adat itu kan sangat ini ya heterogen atau sangat ini dominan ada satu kelompok agama tertentu di masyarakat adat. Ketika izin itu diberikan kepada agama yang lain, maka itu akan memicu konflik yang sangat besar lagi. Jadi arahnya bisa saja terjadi konflik sara. Bukan hanya rebutan lahan. Bukan hanya rebutan lahan. Bahkan ada pengaruh religi di Ya, sana. ada pengaruh religius. Karena apa? Memang bisa saja ada kelompok masyarakat adat, warganya itu bisa saja dia menjadi salah satu bagian dari anggota ormas tertentu. Kan bisa saja begitu. Jadi dengan melegitimasi posisi klaim terhadap penguasaan dari izin itu, yang kemudian bisa memicu konflik sosial di bawah. Itu yang Apakah hal-hal yang gini itu diperhitungkan nggak oleh pemerintah? Menurut kan aman ya? apa ya kalau mau dibilang pemerintah ini semakin kesini itu semakin tidak jelas kebijakannya. Itu menjadi. Nah, yang lebih parahnya lagi ketika dengan adanya, karena mereka juga pasti mengacu pada Undang Cipta Kerja, di mana posisi kelompok yang menerima izin itu, mereka pasti akan merasa bahwa ini diperkecil klaim mereka untuk bisa menguasai dan pasti akan mengarah ke situ dan mereka pasti akan menang kalau kemudian dibawa ke pengadilan kalau terjadi situasi. Nah, situasi yang ada ini dengan kebijakan pemerintah yang baru yang ada saat ini itu juga kemudian diperparah dengan selama 78 tahun ini belum ada satu undang-undang khusus yang mengakui keberadaan masyarakat adat yang kita sebut sebagai undang-undang masyarakat adat. Kalau kita ngomong Indonesia, itu Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote. Ini kalau kawan-kawan aman melihat, itu seperti apa sih Mas? Apa namanya gambarannya? Zona merahnya di mana saja terkait konflik dan seterusnya itu? Ya, kalau mau dilihat soal zona merah Mas Iman, hampir seluruh wilayah kepulauan Indonesia ini zona merah. Serius. Kita bisa lihat ya, bayangkan dari Sumatera saja. Di sana itu ada di wilayah-wilayah adat ya, itu ada konsesi, izin-izin, ya, perkebunan banyak, mulai dari Sumatera Utara sampai Sumatera Selatan. Nah, terus di Jawa ada konflik dengan perhutani, ada konflik dengan izin-izin pertambangan juga, mulai dari Banten sampai Jawa Timur, Osing, itu, termasuk Jawa Tengah, Kendeng dan lain-lain itu anggota aman juga. Iya, ramai itu ya dulu ya. Iya. Apa ngecor kaki segala macam. Oke. Nah, lalu kemudian ke Sulawesi, apalagi di sana ada perkebunan, ada konflik taman nasional, ada konflik pertambangan. Itu dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, bahkan sampai Sulawesi Selatan, gitu. Lalu kemudian ke Maluku, Ambon dan Utara, sekitarnya. Kepulauan Maluku, itu ada konflik pertambangan, ya, perkebunan juga. Lalu kemudian pesisir. Nah, dan yang lagi hangat terakhir kemarin itu yang kelompok masyarakat adat Tobelo Dalam, Wahana Menyawa. Itu konflik juga itu. Makanya kenapa sampai kemudian mereka keluar dari hutan
Itu karena yang wilayah orang adat mereka dirampas. terisolasi itu ya, yang kemudian lagi viral keluar. itu Mas Iman. Iya. Oh iya. Tahu. Itu Ceritanya gimana sih itu? Jadi berdasarkan informasi laporan dari teman-teman di sana itu mereka itu keluar karena wilayah adatnya itu sudah dikeruk, ya sudah di ini untuk izin konsesi itu, kemudian ketersediaan bahan makanan mereka itu kemudian menipis dan mereka harus keluar mencari makanan di luar dan itu yang mengancam sekarang. Nah yang lainnya di wilayah Bali Nusa Tenggara ada perkebunan juga, ya lalu ada pertambangan. Yang heboh itu sekarang di daratan Flores itu di NTT, Pulau Flores itu dijadikan sebagai pulau geotermal, panas bumi. Oh, oke. Bisa bayangkan. Ini dari yang ujung Pulau Flores. Komodo kah? Komodo salah satunya. Komodo itu kan yang pariwisata, tapi yang Pulau Flores besarnya itu dari ujung Flores Barat, Manggarai Barat itu sampai Flores Timur itu menjadi lokasi untuk yang geotermal. Dan saat ini sedang beroperasi juga, termasuk untuk mengamankan itu. Di wilayah-wilayah adat itu juga ada lokasi-lokasi yang menurut pemerintah itu masuk dalam konteks kebijakan strategis nasional. Termasuk Papua, apalagi ya Papua juga lagi heboh sekarang. Kelompok masyarakat ada di pegunungan itu. Oh yang kemarin di MA. Kemarin yang lagi demo itu juga masalah. Bayangkan kalau kita menghitung yang izin yang mau diberikan untuk kelapa sawit itu lebih dari setengah Jakarta ini wilayahnya itu setengah Jakarta 36.000 hektar Mas. Nyeri, serius. 36.000 hektar lebih itu wilayah adat mereka itu, hutan-hutan adat terbaik yang ada di Papua itu, ya itu akan dijadikan konsesi. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat di mana saja titik merah itu semua wilayah adat, semua wilayah di Indonesia itu yang mana ada wilayah adatnya itu pasti titik merah.